你们早安，很高兴见到你们。今天我们有学习到第二课，第二课呢，我们有题目就是我们的爱好。Jadi hari ini kita ketemu lagi, kita sudah masuk ke unit 2, sudah belajar unit 2. Di unit 2 kita punya judul yaitu 我们的爱好 yang artinya adalah hobi kita. Seperti biasa, ketika memasuki unit baru kita akan belajar sengse ya. Sengse di unit 2 yang pertama adalah aihao. Nah, seperti judul kita, woman de aihao. Aihao di sini artinya adalah hobi ya, hobi. Lalu saya punya contoh di sini, contoh kalimatnya adalah hobi saya, 我的爱好，我的爱好 hobi saya. Kemudian ada mama de ai hao. Mama de ai hao yaitu hobi mama. Begitu pula dengan yang lainnya. Jadi subjeknya boleh diganti nama. Lili de ai hao, hobinya Lili ya. Jadi boleh diganti nama. Kemudian dalam bentuk pertanyaan, di sini langsung punya contohnya yaitu ni de ai hao shi shenme? Ni de ai hao shi shenme? Hobi kamu apa? Ya, hobi kamu apa? Jadi bisa bertanya hobi dengan teman menggunakan bahasa Mandarin yaitu dengan kalimat ini. 你的爱好是什么? Ya, ini adalah hobi, 爱好. Kemudian yang kedua, 我们继续画画, kita punya 画画 ya, 画画. 画画 artinya adalah menggambar. 画 menggambar, gambar, 画 gambar. Jadi 画画 menggambar. Lalu saya punya contoh, 我喜欢画画. Saya suka menggambar. 我喜欢di sini artinya adalah suka. 喜欢 suka. 我喜欢画画. Saya suka menggambar. Subjeknya boleh diganti nama seperti biasa. Contohnya Tawei喜欢画画 ya. David suka menggambar seperti itu. Lalu yang nomor 3, Tisan, woman yosi. Yosi yang artinya adalah game ya. Yosi game. Kemudian yang keempat, tayosi bermain game. Yosi artinya game kemudian ditambahkan ta ini artinya adalah jika digabungkan dengan yosi artinya bermain. Jadi tayosi bermain game. Contoh kalimatnya adalah 我在房间里打游戏. 我在房间里打游戏. Saya bermain game di dalam kamar. 我在房间里artinya di dalam kamar ya. 房间里 di dalam kamar. 打游戏 ya. 我在房间里打游戏. Saya bermain game di dalam kamar. 我们继续到第五有唱歌 yang artinya adalah bernyanyi. 唱歌 bernyanyi ya, di sini bernyanyi. Kemudian ada tiliu, 跳舞 artinya adalah menari. Ya, di sini ada hobi bernyanyi dan hobi menari. 唱歌和跳舞. Contohnya 我喜欢唱歌 saya suka bernyanyi ya. Kemudian 我喜欢跳舞 saya suka menari. Papa 喜欢唱歌 ayah suka bernyanyi. Mama 喜欢跳舞 mama suka menari. Jadi subjeknya seperti biasa boleh kita ganti dengan nama orang ya. Kita lanjut. Ada manhwa. Manhwa artinya adalah komik atau manga ya. Manhwa komik. Manhwa. Di sini ada yang suka baca komik. Kalau ada yang suka baca komik boleh kalimatnya seperti ini. 我喜欢看漫画. 我喜欢看漫画. Saya suka membaca komik. 我喜欢看漫画. 哥哥喜欢看漫画.
Ya, 哥哥喜欢看漫画 ya. Kakak laki-laki suka membaca komik. Jadi boleh diganti lagi ininya. Subjeknya menjadi 哥哥. Jie titi. Mei boleh ya. Papa, mama. 都可以. Kemudian ada ku di sini artinya adalah menangis. Menangis. 我想哭 saya ingin menangis. 我想哭 ya, saya ingin menangis. Siang di sini artinya adalah ingin. 我想哭 saya ingin menangis. Kemudian hari ini selain sengse, jadi nanti sengsenya boleh kalian baca-baca lagi ya. Cara membacanya sesuai dengan nada yang ada. Lalu Lausa akan jelaskan di sini penggunaan ne. Ya, di dalam unit 2 juga ada pembahasan tentang ne. Ne di sini punya 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai tanya balik ke lawan bicara. Nah, jadi ne ini punya 4 fungsi, berarti punya 4 arti ya. Yang pertama adalah tanya balik, untuk menanya balik ke lawan bicara. Artinya adalah bagaimana dengan atau kalau ya, di sini bagaimana dengan atau kalau. Contohnya di sini ada cara penggunaannya seperti rumusnya, ada koma, lalu orang atau hewan, baru ditambahkan ne, kemudian tanda tanya. Di sini kenapa koma? Berarti kalau koma di depannya berarti ada kalimatnya lagi. Di sebelum koma ini ada kalimatnya ya. Di sini ada kalimatnya dulu. Contohnya di sini Lausa punya 我姐姐15岁 我姐姐15岁 你姐姐呢? Nah, di sini artinya adalah kakak perempuan saya. Ini Pi dan R ini Lausa singkat yang artinya adalah perempuan ya. Kakak perempuan saya berumur 15 tahun. Kalau kakak kamu jadi ini tanya balik ke lawan bicaranya. Dia memberitahu kalau kakaknya berumur 15 tahun. Kemudian bertanya ke lawan bicaranya, kalau kakak kamu, ya, 我姐姐15岁, 你姐姐呢? Kakak perempuan saya berumur 15 tahun. Kalau kakak kamu, ya ini penggunaan ne ya. Ne yang pertama adalah untuk bertanya ke lawan bicara, bertanya balik ke lawan bicara. 我姐姐15岁, 你姐姐呢? Kakak perempuan saya berumur 15 tahun. Kalau kakak kamu, ya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa kita artikan di mana. Ya, bisa kita artikan di mana sebagai lokasi atau tempat ya. Menanyakan lokasi atau tempat. Di sini rumusnya berbeda dengan sebelumnya. Di sini ada orang, benda, atau hewan, kemudian ditambahkan ne di belakangnya. Titine, di sini ada subjeknya orang. Titi adalah adik laki-laki. Kemudian ditambahkan ne, ya. Titine, di manakah adik? Di manakah adik? Di mana ya? Ne di sini diartikan untuk di mana. Di manakah adik? 大在家吗? 大在家吗? Apakah dia di rumah? Ya, apakah dia di rumah? Ma adalah apakah artinya. Ma, 大在家吗? Apakah dia di rumah? Ya, jadi orang, benda, hewan plus ne. Jadi titine, mama ne, papa ne, laoshi ne, Lili ne, David ne. Ya, boleh. Mariana boleh seperti itu ya. Titi diganti dengan nama orang atau benda. Benda boleh juga hewan ya. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan kalimat berita. Nah, di sini untuk menegaskan kalimat berita, jadi ne ini tidak dipakai untuk bertanya. Kalau yang 2 kalimat sebelumnya digunakan untuk bertanya, sedangkan yang ini tidak digunakan untuk bertanya. Hanya untuk menegaskan kalimat saja. Contohnya, 我的铅笔在这儿呢. 我的铅笔在这儿呢.
pensil saya ada di sini rupanya. Jadi udah kemana-mana cari pensilnya, kemudian ketemu. Pensil saya ada di sini rupanya. 我的铅笔在这儿呢。我的铅笔在这儿呢 ya. Kemudian contoh yang lainnya ada 弟弟喜欢哭呢。弟弟喜欢哭呢。Adik sukanya menangis. Jadi ini menegaskan kalau pensilnya ada di sini. Titi sukanya menangis. Jadi ne di sini untuk menegaskan kalimat ya. Lalu yang terakhir ada ne, yaitu artinya mirip dalam bahasa Indonesia, mirip dengan sih. Nah, di sini ada rumusnya yaitu nar atau shenme ditambahkan ne. Ya, di sini contohnya ada 我的铅笔在哪儿呢？我的铅笔在哪儿呢？ Pensil saya di mana sih? Ya, mirip. Jadi ne yang di terakhir ini adalah mirip sih dalam bahasa Indonesia. 我的铅笔在哪儿呢？ Pensil saya di mana sih? Seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh kedua ada 弟弟喜欢做什么呢？ Nah, tadi kalau yang tadi pakai nar, ya, pakai nar. Yang sekarang pakai 什么。弟弟喜欢做什么呢？ Adik sukanya melakukan apa sih? Ya, 弟弟喜欢做什么呢？ Adik sukanya melakukan apa sih? Ya, seperti itu ya. Jadi penggunaan ne seperti itu ada 4 ya. Nanti bisa kita pelajari lagi, bisa kalian review kembali ya. Kita lanjut, ini ada soal cerita ya, soal cerita di unit 2 yaitu 这是我的一家人，爸爸喜欢画画，哥哥喜欢打游戏，姐姐喜欢唱歌，妹妹喜欢跳舞，我喜欢看漫画，弟弟喜欢做什么呢？弟弟喜欢哭。Ya, jadi di sini ada cerita. Dilihat gambarnya, kalian boleh lihat gambarnya di sini ada satu keluarga ya. Ada satu keluarga di sini menceritakan tentang keluarga ini. Oke, jadi bagaimana artinya laushe? 这是我的一家人。这是我的一家人。Ini adalah keluarga saya. Papa 喜欢画画。Ayah suka menggambar. Sihuan artinya suka ya. Sihuan suka artinya. Papa 喜欢画画。Ayah, saya suka menggambar ya. Ayah suka menggambar. Kemudian 哥哥喜欢打游戏。哥哥喜欢打游戏。Kakak laki-laki suka bermain game. Di sini Lause berikan not L dan K adalah laki-laki, P dan APR artinya adalah perempuan ya. Kakak laki-laki suka bermain game. 哥哥喜欢打游戏。Kemudian 姐姐喜欢唱歌。姐姐喜欢唱歌。Kakak perempuan suka bernyanyi. Di sini ada sihuan ya. Sihuan artinya adalah suka. 姐姐喜欢唱歌。Kakak perempuan suka bernyanyi. Kemudian ada 妹妹喜欢跳舞。Adik perempuan suka menari. 妹妹喜欢跳舞。Adik perempuan suka menari. Kemudian ada 我喜欢看漫画。我喜欢看漫画 ya. Saya suka membaca komik. Kan di sini artinya adalah membaca. Ya, kan di sini artinya membaca. 我喜欢看漫画. Saya suka membaca komik. Lalu 弟弟喜欢做什么呢? Ada ne di sini. 弟弟喜欢做什么呢? Adik laki-laki suka melakukan apa sih? Ya, di sini ne-nya artinya adalah sih dalam bahasa Indonesia ya, kita sering sebut sih. Adik laki-laki suka melakukan apa sih? 弟弟喜欢什么呢？弟弟喜欢哭。Adik laki-laki sukanya menangis. Jadi ini ada cerita dan artinya adalah seperti ini. Jadi kalian boleh pelajari lagi, boleh review lagi ya untuk yang ini, untuk
percakapan atau kalimat ini ya. Oke, 今天我们学习到这里. Hari ini kita belajar sampai di sini. Jadi yang materi hari ini boleh kalian review kembali ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke 老师. Oke, 学生们，我们下个星期再见. 谢谢大家，再见. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye, 再见.